Kabupaten Musirawas merupakan salah satu wilayah pemekaran di Provinsi Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Musirawas bisa diakses melalui jalur udara menuju Bandara Silampari. Musirawas terletak di persimpangan jalur darat yang menghubungkan Bakauni di Lampung dan Banda Aceh, serta jalur yang menghubungkan kota Palembang dan Bengkulu. Musirawas adalah salah satu daerah lumbung pangan penting di Sumatera Selatan. Dengan luas wilayah lebih dari 12.000 km persegi, sektor perkebunan memegang peranan penting di Musirawas lewat komoditas andalannya berupa karet dan kelapa sawit. Musirawas terbagi menjadi 21 kecamatan, 19 kelurahan, dan 242 desa. Sektor pariwisatanya memiliki banyak potensi, seperti Goa Napalicin, Danau Raya, pancuran air panas, hingga wisata arung jeram di Sungai Rawas. Berkat kekayaan alam dan kondisi geografis yang strategis, Musirawas memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor. Datanglah, nyatakanlah cintamu, katakan bahwa kau menginginkan diri. Ngapain? Lagi ngapain kamu? Ini loh, Mas Wahyu mau tahu aja deh. Mau ngecek apa nih? Jadi gini, aku itu sama teman-teman aku rencana mau outbound. Outbound. Tapi kita semua tuh bosen karena ke situ lagi. Lagi-lagi ya kamu pikirin outbound pasti ke Jawa Barat biasanya kan? Nah benar, nah itu udah bosen banget. Ada ide nggak Mas Wahyu mau kemana? Kau coba cek di googling di Sumatera. Ada tempat outbound yang menarik juga di situ. Sumatera mana nih? Nah, Sumatera Selatan. Coba cek Sumatera Selatan. Oke, Ya. ntar aku lihat dulu. Wah ini Kau lihat di Kabupaten bagus Musirawas. Itu ada air terjun keren di situ. Ada Bukit Cogong. Nah, ya kan? ini dia, oh ya Bukit Cogong. Keren kan? Kau pengen tahu nggak ini ceritanya Bukit Cogong, terus Musirawas potensi tuh di mana ya? Musirawas, Sumatera Selatan. Di sebelah mananya Sumatera Selatan? Sumatera Selatan, dekat Palembang. Nah, persisnya kayak apa? Nanti kita tanya orang yang paling tahu persis tentang Musirawas. Bupatinya. Kebetulan teman kita. Mau ke sini? Iya, mau ke sini. Ya udah panggil lah. Kita panggil ya. Mudah-mudahan dia janjian mau ke sini nih. Kita Jam tunggu berapa? nih. Sekarang ini kayaknya harusnya udah datang. Ya mungkin Jakarta maklum macet lah. Pak Bupati ya. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Assalamualaikum Pak Bupati. Mbak Sarah, apa kabar? Baik. Silakan Pak Bupati. Silakan. Ini klub Anda datang. Tak kenalkan Sarah, dia ini orang yang paling terkenal di Musirawas. Kabupaten Musirawas. Beliau adalah Bupati Musirawas, Pak Dr. Ridwan Mufti. Pak Doktor, jangan salah loh. Pak Dokter, oke Pak Dokter. Jadi gini loh, langsung aja Langsung ya. aja, langsung aja. Jadi Ngomongnya gini, belak-belakan, gak usah basa-basi. Pak Ridwan ini gini, saya itu sama temen-temen rencananya tuh mau outbound. Tapi lagi-lagi kita bosen, ke situ lagi. Itu, Mbak. Nyari tempat yang baru. Terus tadi udah nyari, ternyata kita dapat yang namanya Bukit Cogong. Nah, Sarah mau nanya Bukit Cogong itu di mana? Iya. Tapi sebelumnya Musirawas itu sebenarnya sebelah mananya Sumatera Selatan gitu, Iya. Pak. Ini, mohon maaf ini Pak Bupati, Pak Ridwan. Sarah ini hobinya traveling, termasuk dia outbound sama teman-temannya. Iya. Yang dipikirin selalu Jawa aja, jangan ada Sumatera. Iya dong. Kita cek Sumatera sebelah mana? Mana? Musirawas. Mana Sumatera Selatan? Ngeledek lagi dia ngomong tadi sebelum ada Anda nih. Loh. Ada di peta nggak itu katanya gitu. Nggak Musirawas ngeledek itu. Mas, nggak ngeledek. Iya, ya? Pasti ada, tapi sebelah mananya kan ya Iya. Pak? Harus tahu Mohon persis di dijelaskan, Pak. mana Iya. gitu Pak loh Ridwan. Pak. Iya, alhamdulillah Musirawas masih berada di dalam peta Republik Alhamdulillah ya Indonesia. Pak ya. Nah, Musirawas itu adalah sebuah kabupaten yang sekarang berusia 71 tahun. 71 tahun. Berada dari
salah satu dari 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Dan letak geografisnya adalah antara Provinsi Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Strategis banget itu. Jadi kalau ke Palembang, ibu kota Sumatera Selatan, itu perlu jarak tempuh sekitar 8 jam. Oh, jalan darat ya? Jalan darat, jaraknya sekitar 485 km. Kalau ke Jambi, itu bisa ditempuh dengan jaraknya lebih singkat, 6 jam. Karena lebih dekat ke Jambi. Tapi kalau ke Provinsi Bengkulu, ke ibu kota ke Bengkulu, itu bisa ditembus dalam tempo 3 jam. Oh, lebih dekat lagi? Iya. Lebih dekat lagi. Jadi ini Musirawas adalah salah satu kabupaten yang terbarat posisinya dari Sumatera Selatan, sudah mendekati perbatasan Bengkulu dan Jambi. Nah, Musirawas inilah sampai hari ini penduduknya kira-kira sudah ada hampir 700.000 sebelum pemekaran terjadi. Dan daerah potensialnya itu adalah terkenal dengan daerah pertanian, juga daerah pertambangan. Yang paling penting bahwa Bukit Cogong adalah salah satu objek wisata. Oh, satu objek wisata. Objek Ikon wisata ya di sana. yang sifatnya adalah wisata alam. Karena itu di dalam kawasan hutan lindung dengan hutan yang masih asri. Asri ya. Bagus banget itu. Nah, jadi kalau kita mau ke Musirawas itu bisa ditempuh dari Jakarta naik pesawat, bisa ke Palembang, bisa ke Jambi, bisa ke Bengkulu, Pak ya? Ya itu dulu, tapi kalau sekarang sudah ada pesawat langsung. Sekarang ada langsung ke Ada direct flight itu dia. dari Soekarno-Hatta langsung sampai ke Musirawas, Bandara Silampari Musirawas. Itu dengan jarak tempuh 50 menit saja dari Soekarno-Hatta dengan pesawat Boeing. Boeing. Wah, Nah, Itu sama kayak aku pulang kampung, jadi Mas. bandaranya sudah standar. Sudah standar untuk Boeing, Boeing, ya? cuma sekarang waktu pendaratannya masih trial, yaitu Selasa dan Kamis saja. Jadi kalau misalnya Mulai kapan itu, Pak? sudah berjalan 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang tahu ya. berjalan. Inilah perlunya kita undang orang tuh tahu bahwa Seneng Indonesia banget ini nih. punya Musirawas. Mas Wahyu soalnya nggak bilang-bilang kalau punya kenalan orang-orang hebat. Ya itulah gunanya lah. Beliau ini teman lama, makanya baru kali ini ketemu. Tak undang ya sudah lah. Kau bolak-balik nanya aja, pusing, pengeng ya Pak ditanya ini. Gimana Musirawas? Ntar gua tanya. Nanya aja loh kan, tinggal jawab Ya, itu. aja kan. Nah, ini ngomong-ngomong kalau profil daerah di Musirawas yang lain, Ya. APBD-nya berapa Pak? APBD-nya, nah ini mungkin saya harus memperkenalkan dulu. Jadi saya menjadi bupati ini sudah tahun ke-9. Wah, Tahun tahun 9. ke-9 jadi 2 periode kedua. Iya, periode kedua. Jadi tahun 2015, tahun depan, Oktober tahun depan saya berakhir. Jadi saya menjadi bupati sejak tahun 2005. Pada tahun 2005 itu APBD-nya, seperti Mas Wahyu tanyakan itu baru 300 miliar. Dan ketika 5 tahun saya memimpin Musirawas, APBD-nya sudah tembus 1,8 triliun rupiah. Nah, sekarang dengan adanya pemekaran, dari 21 kecamatan Musirawas itu 7 kecamatan mekar menjadi kabupaten baru, yaitu Musirawas Utara. Nah, dengan 14 kecamatan ini anggarannya APBD-nya seperti Mas Wahyu tanyakan sudah 1,3 triliun. 1,3 triliun. Wah. Itu duit tuh, bukan daun. Ya, Duit semua. mau aku dikasih Iya kan, dong Pak? segitu. Nah, itu orang biasanya nanya selain APBD di postur keuangan tuh pendapatan asli daerah atau PAD-nya. Ya, Berapa Pak PAD-nya, Pak? pendapatan asli daerahnya alhamdulillah sekarang sudah mau mendekati 100 miliar. Sementara pendapatan asli daerah dulunya hanya 5 miliar. Ya, sangat rendah sekali. Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Namun untuk peningkatan PAD, karena Musirawas adalah daerah agro, daerah pertanian, kalau pendapatan asli daerah terlalu ditingkatkan nanti dampaknya itu konsekuensinya kepada para petani. Kepada para petani. Jadi PAD kita itu adalah dari sektor-sektor jasa dan perdagangan yang ada. Nah, namun kalau ditanyakan dana bagi hasil itu yang lebih besar.
dana bagi hasil dari migas. Dari Migas, pertambangan gitu. ya dari pertambangan kita bisa mendapatkan sampai 400 sampai 500 miliar setiap tahun. Iya, selain PAD ada dana bagi hasil migas. Migas, tambang. Jadi itu yang angkanya luar biasa. Ya. Iya kan? Iya, soalnya kan kalau ya tadi bilang kalau PAD kan dia akan apa namanya kasihan petani kan. Iya. Iya. Jadi sebelum kita dalemin ya kan, lu kan tertarik, kamu tertarik mau Tapi yang paling dalemin. penting kunjungin dulu kapan Lah, Mas ya Wahyu itu. sama Mbak Sarah ngunjungin ke Siap, Pak. sana. Iya, Bapak Kita kalau sudah misalnya kesana. nanti ke sana ya jangan lupa ajak Sarah. Jangankan kamu, semua kru ini diajak semua nanti. Asik, ya kan? gitu dong Pak. Kita minum dulu Oke. sebelum diteruskan di dialog yang lainnya. Silakan. Ya, masih. Sebelum hatiku ingat kepadamu karena dilanda kesedihan. Sarah, inilah. Kamu mau tanya apa lagi? Tanya ini nih, tadi kan ada dana bagi hasil. Gitu kan. Kamu kalau sudah Sektor urusan migas. dana, fulus, duit ini Loh. paling cepat, Pak. Ya cepat, itu urusan perempuan kan. Iya, maklum ya. Yang Gimana? nyari laki-laki, perempuan yang Iya. terima gitu kan Pak? Iya, dana bagi hasil. Dana bagi Iya. hasil. Ya. Bagi hasil. Ah, gitu ya. Terus Gini loh Pak, yang apa di sektor migasnya gitu. Iya. Sebenarnya apa sih apa saja gitu. Terus dia gitu dengar-dengar juga ada emas, perak gitu Iya. juga kan ya. pertambangan, maksudnya apa aja. Pertambangan gitu, Iya. apa aja gitu. Nah, mohon dijelaskan ini Pak Ridwan, apa namanya? Makasih ya Mbak. Apa sih dana bagi hasil itu singkatnya kayak apa? Terus bagaimana cara baginya itu biasanya? Apa cukup fair gitu selama ini kan? Jadi dana bagi hasil itu adalah konsekuensi dari sebuah daerah yang memiliki potensi tambang. Jadi untuk membagi dana bagi hasil itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat sesuai dengan petunjuk dari undang-undang. Nah, saya porsinya di daerah hanya menjelaskan bahwa Musirawas adalah daerah pertambangan. Di pertambangan ini ada beberapa komoditas pertambangan yang menjadi potensi andalan di Musirawas. Yang pertama itu adalah migas. Jadi dan migas inilah yang telah menghasilkan dana bagi hasil yang cukup signifikan di Kabupaten Musirawas yang nilainya 400 sampai 500 miliar per tahun sebelum pemekaran. Sebelum pemekaran. Sebelum ya. pemekaran. Setelah pemekaran tentunya ada dibagi secara proporsional. Kemudian yang kedua, Musirawas adalah daerah pertambangan batubara. Kita memiliki ada 2 miliar metrik ton batubara. Kalorinya? Kalorinya kalori rendah, Namun Yang 4.000 itu ya? ya sekitar di bawah 5.000. Oh, di bawah 5.000 ya? 5.000 kalorinya. Namun batubara ini belum tereksploitasi karena akan mengancam kerusakan lingkungan cukup besar. Oh, gitu. Jadi di hutan lindung itu adanya? Enggak, tidak di hutan. Ada sebagian di hutan, ada sebagian di lahan masyarakat. Oh. Namun kita memiliki kebijakan bahwa pengeksploitasian batubara itu harus ada dikompensasi melalui infrastruktur. Jangan sampai nanti batubaranya diambil, kemudian tidak ada yang kita wariskan kepada generasi ke depan. Iya, Nah, itu yang perlu kita. Jadi saya membuat kebijakan di sana bersama-sama dengan masyarakat di Musirawas. Jadi boleh orang mengambil batubara di Musirawas dengan catatan harus membangun jalan khusus seperti rel kereta api. iya. Tapi jangan menggunakan akses publik, akses umum yang ada. Ya, Dia bikin jalan sendiri. bikin gitu ya? jalan sendiri. Nah, karena membuat jalan sendiri ini membutuhkan investasi yang besar, sampai hari ini batubara di Musirawas belum tereksploitasi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah emas. Musirawas juga sekarang sudah
berproses untuk tambang emas. Dan di emas ini adalah berada dalam kawasan dari 7 kecamatan yang memekarkan diri menjadi kabupaten baru. Sekarang yaitu dimekarkan menjadi kabupaten baru yaitu Musirawas Utara. Nah, di Musirawas ini juga terdapat banyak bahan tambang mineral lainnya seperti galena, batu besi, ya, tembaga dan sebagainya. Nikel ada nikel? Ya, Nikel? nikel tidak ada. Tidak ada ya. Nah, sampai hari ini yang menjadi andalan dari sektor pertambangan ini adalah minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi. Dari minyak dan gas bumi ini ada 6 sampai 7 perusahaan besar yang berinvestasi di sana. Asing, Mbak ya? Ya, yang pertama adalah Pertamina. Oh, Pertamina ada. Oke. Pertamina itu sejak dari tahun 70. Kemudian ada Medco, itu kelanjutan dari Stenpak. Kemudian ada lagi ConocoPhillips. Kemudian ada lagi Tropik Pandan Energi. Ada lagi Seleraya. Ada lagi Petrocena. Ada di sana. Nah, yang inilah kira-kira yang menghasilkan dana bagi hasil, baik itu minyak maupun gas bumi. Kalau untuk migasnya itu offshore apa onshore, Pak? Kalau untuk migasnya sampai sekarang kan masih di daratan. Di daratan ya? Di daratan. Karena Musirawas ini, maaf saya lupa tadi, Musirawas ini jauh dari laut, jadi tidak ada lautnya. Ini berada di, kalau di Pulau Sumatera itu adalah pas perutnya, pas yang kembungnya itu. Jadi kita jauh dari laut. Untuk ke Bengkulu, akses ke laut ke Bengkulu shortcutnya sekitar 90 km. Untuk ke Selat Bangka kira-kira sekitar 220 km. Berarti ini memang daerah daratan yang dilintasi dari kawasan Bukit Barisan. Iya. Kalau kemudian tambang emasnya sudah dieksploitasi, Pak? Sudah, sekarang sedang mulai dalam dalam trial, uji coba. Mungkin komersial mereka menunggu harga emas naik karena beberapa waktu terakhir ini harga emas dalam keadaan turun ya. Mas, siapa yang main di situ, Mas? Jadi di sana Aneka tambang atau bukan? di sana ada perusahaan Swasta ya, Mas? swasta nasional yang bekerja sama dengan Australia Oh. dan namanya adalah Musirawas Gold. Oh, Musirawas Gold. Musirawas Gold dan sudah listing di Australia. Wow, udah di. Ya, jadi kalau ini ada yang mendengar nanti mungkin mau tertarik pada sahamnya mungkin boleh dilemparkan kepada publik. Iya, kalau kita ada duitnya nanti ya. Boleh. Itu tambang terbuka, Pak, emasnya? Iya. Jadi ada 2 model. Ada yang open pit, tambang terbuka, ada juga yang underground. Oh, ada Juga underground sebagian. Jadi mereka menggunakan paralel. Ada yang dilakukan underground, ada juga yang open pit. Ngomong-ngomong perkebunan ada juga ya? Perkebunan? Nah, itu inilah sektor andalan di Musirawas, satu pertambangan, satu pertanian. Nah, pertanian ini sudah ada sejak dari zaman sebelum kemerdekaan. Jadi namanya irigasi di Musirawas itu sudah dibangun sejak tahun 1938. Jadi Musirawas ini sebagai andalan pangan Sumatera Selatan, jadi penopang lumbung pangan Sumatera. Karena di sini banyak penghasil beras, surplus setiap tahun, lebih dari 100.000 ton gabah. Jadi surplus. Nah, kemudian juga ada perkebunan kelapa sawit, juga ada perkebunan karet rakyat, juga ada hutan tanaman industri. Karena juga ada kawasan hutan dalam rangka untuk mendukung pabrik atau industri pulp yang ada di Tanjung Enim Lestari. Nah, itu menggunakan tanaman industri. Bahkan yang lebih menarik lagi di sana ada budidaya ikan air tawar yang namanya disebut ikan air deras di sana. Itu jadi andalan. Isinya apa aja ikannya itu? Jadi ikan nila, ikan patin, ikan mas, ikan gurame. Nah, ini karena masyarakat di daerah Musirawas dan Musirawas ini dikelilingi sekitar 10 kabupaten dan kota dari 3 provinsi. Yaitu Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Dan masyarakat di sini adalah makan ikan air tawar, bukan makan ikan laut, karena masyarakat daratan. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau udah ngomong ikan-ikan kita jadi lapar ya. Tapi ngomong-ngomong itu orang selalu
ngomongin soal birokrasinya agak susah. Di daerah investasi dipersulit biasanya begitu. Tapi untuk sampai ke situ nanti kita ke pembicaraan berikutnya. Kita sebaiknya menikmati hidangan ini, Pak. Ini menarik nih. Lapar. Ini kue dari Musirawas bukan? Oh bukan ya. Silakan, Pak. Ya. and let it be. And if you stay, yes, my love is the only way. Mas, Ya, Mbak Sarah. bener sih kalau soal birokrasi tuh kadang-kadang tuh aduh ribet gitu. Dengar-dengar sih ribet kesana, bikin pusing gitu. Iya. Itu bener nggak sih, Pak? Mengenai birokrasi di sana itu gimana gitu? Ya alhamdulillah lah. Namanya birokrasi di Musirawas. Dalam 9 tahun terakhir ini, ya mereka tertib, disiplin, profesional. Jadi dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada publik, kami membentuk sebuah satuan kerja perangkat daerah khusus, yaitu pelayanan satu atap, one stop service. Yaitu memberikan pelayanan kepada para investor dan para masyarakat yang menginginkan informasi tentang pemerintah daerah. Jadi komitmennya adalah mereka memiliki komitmen bahwa bekerja cepat. Bekerja cepat. Jadi bekerja cepat ini dapat dibuktikan bahwa dengan komitmen Bupati, pelayanan kepada investor itu cukup 1 kali 24 jam di meja Bupati. Wah, luar biasa Ya, loh. Jadi semua keputusan yang dari meja Bupati itu tidak perlu lama-lama. Dan Bupatinya tidak perlu dilobi. Karena langsung ada keputusan, iya atau tidak. Jadi kita melaksanakan berkomitmen dengan birokrasi yang melayani masyarakat bahwa di meja Bupati itu tidak boleh ada berkas yang menumpuk. Jadi kalau ada yang menumpuk harus diselesaikan dalam tempo 1 kali 24 jam. Luar biasa itu. Nah, itu komitmen dalam rangka untuk memberi pelayanan kepada para investor. Terus Bapak tidurnya berapa jam? Nah, ya itu. Jadi ini kadang-kadang yang jadi menarik. Ya, kadang-kadang orang sampai menjelang subuh bupatinya masih bekerja. Waduh. Ya, untuk menyelesaikan dokumen-dokumen yang numpuk di meja, karena itu sudah merupakan komitmen yang sudah dideklar kepada publik dan masyarakat sudah tahu. Wah, luar biasa. Ada pejabat publik itu yang malah dia menikmati kalau di mejanya itu ada banyak tumpukan-tumpukan kertas itu. Ya kan? Dan Kelihatannya selalu sibuk gitu ya? lah ya ada giumnya itu, selalu kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Ya kan? Nah, tapi kalau Pak Ridwan sebaliknya itu ya. Karena Apa falsafahnya, Pak? saya berangkat dari sejarah sebagai seorang profesional, kemudian latar belakang pengusaha yang sering dikecewakan dengan pelayanan publik yang lamban dan berbelit-belit itu. Maka saya menempatkan ketika saya menjadi pejabat publik, maka saya harus menghilangi tradisi-tradisi yang demikian. Oh, dulu waktu di Dewan, galaknya minta ampun. Oh iya? Udah ngeritik tentang birokrasi yang bertele-tele, yang lambat. Tapi kayaknya mukanya nggak galak kok Mas Wahyu Jangan ini. gila, ini kan di sini. Ini kan jaim. Nanti kalau sudah yang beneran di Dewan, tapi sekarang pejabat publik beda. Jadi bupati berbeda. Terus kalau awal-awal Bapak menjabat sebagai bupati, infrastruktur di Musirawas bagaimana? Kemudian perkembangannya Nah, itu bagaimana? yang menarik. Itu yang menarik, Sarah. Jadi yang menarik itu Mas Wahyu, saya ketika meninggalkan sampean dari Jakarta ini langsung pulang ke kampung, itu Musirawas itu termasuk salah satu daerah tertinggal di Republik Indonesia. Masuk IDT maksudnya? Iya, masuk daerah tertinggal di Republik Indonesia. Jadi daerah-daerah miskin, daerah konflik, daerah yang susah untuk dibenahi pada waktu itu. Itu pada tahun 2005. Di mana masyarakatnya tidak percaya dengan pemerintahannya. Kemudian itu antara pemerintah dengan DPRD-nya juga terus konflik. Kemudian juga masyarakatnya ada sekitar 119 desa terisolir.
Dan lebih prihatin lagi, masih banyak desa-desa itu yang masyarakatnya belum pernah melihat mobil, bayangkan. Saking terisolirnya dan Di Jakarta dan padahal udah betul. Nah, itulah yang menggerakkan saya kembali ke daerah untuk memimpin Musirawas. Dan saya melihat persoalannya, kenapa mereka miskin? Miskinnya nggak tanggung-tanggung, 41% pada waktu itu, tahun 2005. Sekarang? Nah, sekarang alhamdulillah tinggal sekitar 7%. Waduh. Ya. Jadi ini ya kita lakukan ya, namun luar biasa pelan-pelan. Kita pelan-pelan kita bertahap lakukan. ya Pak ya. Jadi listrik hanya kira-kira pada waktu itu hanya sekitar 12% desa teraliri listrik. Sekarang sudah sampai tembus sekitar 97% sampai desa-desa teraliri listrik. Nah, jadi setelah saya melihat permasalahan kenapa Musirawas ini daerah pertambangan yang begitu potensial, kemudian daerah pertanian yang potensial, Daerah kaya lah ya? Iya, kok masyarakatnya miskin? Daerah kaya kok masyarakat miskin. Masyarakat miskin. Nah, inilah kita cari lebih dalam akar persoalannya. Ternyata mereka miskin itu karena terisolir. Dan obatnya adalah infrastruktur. Iya. Jadi kita membangun infrastruktur. Jadi saya buka semua desa-desa itu, membangun aksesibilitas mereka sehingga lancar, transportasi mereka baik, sampai jalan-jalan sudah aspal semua, kemudian listrik, kita connecting listrik PLN dengan jaringan dibangun oleh pemerintah daerah semua. Akhirnya setelah jalan dibangun, listrik dibangun, kemudian rumah sekolah, kita bangun semua di kecamatan, batas kecamatan, mereka bisa sekolah sampai SMA. Gratis nggak sekolahnya? Gratis juga, Gratis, gratis SD, SMP, SMA. Dan kemudian juga mereka juga bisa berobat dengan puskesmas rawat inap yang ada di kecamatan-kecamatan. Saya membangun 3 rumah sakit besar, ya, 3 rumah sakit besar, membangun 2 universitas baru, ya, untuk perguruan tinggi, sehingga masyarakat di sana tidak perlu untuk sekolah di luar lagi, sudah cukup di sana, dan infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur transportasi. Dan juga yang lebih menarik bahwa kami membuka tidak boleh ada desa yang tidak masuk koran. Tidak ada boleh desa yang tidak melek dan tidak bisa nonton televisi. Tidak boleh ada desa yang tidak dapat siaran radio. Jadi intinya bahwa semua desa di Musirawas itu harus melek informasi. Karena melalui informasi dan terbangunnya infrastruktur transportasi yang baik, alhamdulillah akhirnya Musirawas bisa meningkatkan pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sampai hari ini dalam kondisi tahun 2014 dalam keadaan lesu perekonomian sekarang ini, kita tingkat pertumbuhan ekonomi 7,8% di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Nasional dong itu, rata-rata nasional 7,8%, tinggi Pak. Kalau infrastruktur telekomunikasi gimana Pak? Infrastruktur telekomunikasi alhamdulillah bahwa semua desa itu ternyata mereka mendapatkan jaringan komunikasi, jadi nggak ada blank spot area. Nggak ada blank spot lagi. Nggak ada blank spot. Karena saya kan mantan komisi 1 masa. Iya udah tahu komisi 1. Iya, nanti kalau saya jalan-jalan ke sana nggak ada sinyal, galau Pak. Galau Pak kalau saya ke sana nggak ada sinyal. Ya, dijamin nggak ada. Di Bukit Cogong yang ditanyakan pertama tadi ada sinyal di sana. Mantap. Luar biasa ini. Saya harus nggak cuma ke Bukit Cogong aja sih, harus muter-muter. Selain Bukit Cogong ada lagi Pak? Ada wisata alam, wisata Danau Aur, kemudian ada lagi wisata Napalicin, itu adalah gua di dalam Bukit Barisan. Di Bukit Barisan, di kawasan Bukit Barisan. Itu alamnya asri sekali. Jadi alam yang belum pernah disentuh oleh tangan manusia. Seksi. Alam masih perawan. Ya, mungkin itu bahasanya Mas Wahyu. Oh iya. Alam belum pernah disentuh. Masih seksi gitu ya Pak ya. Itu bahasamu. Itu bahasa Nah, Pak, ini Sarah ini kelihatannya tanyanya kritis gitu ya. Aslinya tuh dia itu punya teman banyak investor yang mau tanya potensi di Musirawas. Ya. Ini kira-kira kalau ada investor nih, Bapak pasti akan welcome toh. Ya. Nah, ngomongin investor kayak apa, nanti kita lanjut. Iya. Ya kan? Ya. Setelah yang ini teh ada Musirawas. Mimpi-mimpi
malam ini. Duhai cintaku, sayangku, Lepaskanlah perasaanku, rindumu, seluruh cintamu. dan kini hanya Cindalah mana tidak pergi. Lagu apa judulnya ini? Cindai. Cinta itu artinya apa sih? Lagu di Sumatera. Melayu. Melayu. Oh, Melayu gitu. Terus Ngomongin soal investor, teman-teman aku ini ada yang punya duit tapi dia pengen invest, cuma dia tertariknya itu di pariwisata gitu. Dan mendengar Musirawas tadi kayaknya kok menarik, ada nggak sih Pak yang bisa Tawarkan. Ya, Ya. Jadi untuk di Musirawas pertama yang bisa kita jamin bahwa pelayanan akan cepat. Dan yang kedua bahwa ada komitmen kita bersama di Musirawas, siapa yang melaksanakan investasi di Musirawas harus investasinya aman. oh, Ya, ada yang ketiga siapa yang berinvestasi di Musirawas harus mendapatkan, ya, kita bisa memberikan jaminan bahwa mereka mendapatkan keuntungan. itu paling penting. Gitu. Nah untuk wilayah misalnya untuk rencana investasi seperti pembangunan hotel, pasar, mungkin pun objek-objek wisata lain, di sana bahkan di Musirawas kami memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada investor, tanahnya kami kasih gratis dari pemerintah daerah. tanah gratis maksudnya gimana? Ya, Hak jadi milik gitu, satu hak milik. boleh digunakan hak guna usaha. Hak guna usaha. Hak kelola saja. Jadi ada beberapa kami membangun ibu kota baru di kawasan Muara Beliti, sudah dibebaskan sekitar 500 hektar. Di sana sudah dibangun semua infrastrukturnya, baik jalan, listrik, kemudian perkantorannya sudah dibangun. Tapi di sana juga ada beberapa lahan-lahan kosong yang kita siapkan, yang memang sudah posisinya sangat strategis. Itu apabila ada investor mau datang ke sana, kami persilakan, ya, tanpa perlu untuk membayar kompensasi dari tanah tersebut. Dan izinnya bisa dibikin izin untuk hak guna, hak kelola selama 35 tahun, nanti diperpanjang lagi, masih mampu diperpanjang lagi. Biasanya problemnya soal tanah adalah pembebasan ya. Ya, Ya. untuk khusus Musirawas, alhamdulillah ini untuk masalah tanah ya dapat diatasi dan dibantu. Kalaupun tidak mau menggunakan tanah yang sudah dibebaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah juga siap untuk mengasistensi dalam rangka membantu para investor untuk mendapat kemudahan mendapatkan lahan-lahan yang ada di Musirawas. Keren loh. Nah, cuman kan tadi nggak ada pantainya, Pak ya. Nah, pantainya enggak ada, tapi hutannya cukup menjanjikan, sungainya juga cukup menjanjikan, karena Musirawas itu adalah berasal dari kata musi dan rawas. Musi itu adalah sungai Musi, dan rawas itu adalah sungai Rawas. Bertemulah antara dua sungai besar, Musi dan Rawas, itulah namanya Kabupaten Musirawas. Oh, gitu. Terus kalau apa namanya, ada nggak itu? Kalau karena dua sungai kan, Arung Jeram itu ada nggak Pak? Ada. Wisata Arung Jeram. Ada, kita pernah mengadakan festival Arung Jeram internasional. Oh, Ya. ini. Jadi banyak juga datang pada waktu itu dari kontingen dari berbagai negara. Bahkan ada festival rutin setiap tahun, itu adalah festival Sungai Musi. Oh iya. Ya, yang itu yang semua dari negara diundang. Itu setiap tahun ada melintasi Musirawas. Dan event-event itu event-event olahraga sungai terus kita galakkan di sana. Ini kebetulan kalau nggak tahu baru sejak ulang tahun ya Musirawas Pak ya. Ya, Tanggal berapa? 20 April. 20 April. Oh, 20 April. 20 April kemarin. Jadi itu diadakanlah pesta dengan masyarakat ya yang murah meriah tapi masyarakat bersama-sama. Ada sekitar 25 ribuan kemarin masyarakat bersepeda ontel. Wow.
pakai sepeda, pakai belangkon, pakai Party, ini, ya, party, ya. berjalan bersama-sama dengan bupati. Gitu ya. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Iya, Terima udah kasih. selamat Terima kasih. ulang tahun dulu. Terima kasih. Waduh. Terima kasih. Kita kasih hadiah ya untuk Mbak. Hadiahnya air putih ganti. Kirain apa? Jadi Pak, apa namanya? Itu tadi wisata sudah, ya kan? Lalu untuk apa namanya? Tambang itu Pak. Ya. Tambang itu kira-kira yang menarik untuk investor apa aja? Jadi kalau tambang sampai sekarang ini saya bicarakan mengenai kebijakan politiknya dulu. Nah, ya. Kebijakan politik pertambangan yang telah kita sepakati dengan seluruh masyarakat Musirawas, seluruh hasil pertambangan itu kita investasikan untuk pertanian. Jadi memperkuat ke basis-basis pertanian. Karena pertanian inilah yang nanti bisa berlanjut untuk kita regenerasikan kepada generasi ke depan. Sementara tambang itu kan habis pakai. Ya, betul. Habis pakai. Jadi kita memiliki kebijakan yang kedua, pengelolaan tambang itu berbasis lingkungan. Berbasis lingkungan. Jangan sampai tambangnya kita eksploitasi sekarang, tapi kita tidak mewarisi lingkungan yang buruk kepada generasi ke depan. Iya, itu penting banget. Problemnya Jadi kalau- kan detailingnya itu, Pak. Iya. Ya, Pak. Ya seperti kita melihat kemarin misalnya ada pengusaha, ada investor migas, ya mereka juga ikut partisipasi membangun akses publik, membangun jalan mulus. Itu dimasukkan dalam program CSR ya atau Ya. di luar itu? Jadi ini komitmen dengan ini ada perusahaan migas namanya Tropik Pandan. Tropik Pandan itu ya menghasilkan minyak mentah di Musirawas, kemudian mereka mau membawa hasil tersebut melalui transportasi darat, dan kemudian mereka berkontribusi membangun jalan tadi menjadi jalannya aspal mulus. Dan jadi tidak hanya perusahaan tersebut yang menikmati, tapi juga masyarakat umum juga dapat menikmatinya. Jadi artinya ada trickle down effect. Ya. Jadi Ya. netes di masyarakat. Ya? Nah, jadi hal-hal seperti inilah akhirnya masyarakat yang merasakan daerahnya sebagai daerah penghasil migas, desa tambang, mereka juga langsung mendapatkan kontribusi yang nyata di hadapan mereka. Dan ini semakin mendekatkan hubungan antara masyarakat dengan investornya semakin baik. Ya, kalau ketika hubungan masyarakat dengan perusahaan semakin baik, ya bupatinya kan enggak bisa main ke Jakarta, bisa main ke Mas Wahyu, bisa ketemu Mbak Sarah, kira-kira seperti itu. Nah, Pak, kalau untuk tambang ini kan ada larangan ekspor mentah ya. Ya, Itu kita kan harus diolah dulu ya, melalui smelter. ya. Nah, untuk Musirawas bagaimana yang persiapannya, Pak? Jadi Udah ada lahan nggak untuk bikin smelter? Masih banyak. Jadi justru itulah strategi, karena prinsipnya kita mendukung adalah mendukung kebijakan pertambangan itu yang harus membangun smelter di lokal dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah dari pertambangan tersebut. Justru itulah akhirnya kami mempersiapkan bahwa membangun smelter itu kan harus perlu listrik yang besar. Maka kami membuat program untuk pembangunan power plant. Power plant-nya itu. Ya. Jadi kalau ada misalnya para investor yang mau menanamkan investasinya di bidang power plant atau seperti mine mode power plant, ya istilahnya pembangkit mulut tambang, yang di sana mungkin batu bara di Musirawas bisa dipakai dengan baik di sana. Juga kemudian juga salah satunya lagi misalnya pertambangan seperti apa? Untuk mempersiapkan pertambangan ini seperti jaringan listrik. Jaringan listrik Sumatera interkoneksi itu melintasi di Musirawas. Nah, jadi terkait mengenai kebijakan pengenaan bea keluar terhadap terhadap komoditas yang masih mentah atau misalnya kami dari daerah sangat mendukung sehingga nanti ada sebuah dukungan bahwa kenapa kalau smelternya bisa bangun di Indonesia, kenapa harus di luar? Harus di luar. Oke, menarik sekali kita lihat smelter, kita juga harus lihat ini air putih untuk sebagai hadiah ulang tahun, Pak. Terima kasih. Tos dulu dong. Ya.
tos dulu. Ya. Happy Kok langsung berubah all the best. All the best. All the best. Anggap aja white wine. Ya. Jauh. Bila malam datang sunyi sendu, ku teringat dirimu, kisah-kisah kita berjanji cinta bersama. Namun kini semua jadi cerita, pengisi nostalgia. Mungkinkah kau duga semua ini bisa jadi? Papamu takkan kuatkan perintah menjadi anak yang mata. Aku tuh, Lagu apa ini? hah? Lagu apa? Lagunya BCL. OBC. Ya. Apa judulnya? Dia soalnya bisa nyanyi Pak, soalnya bagus. Lupa lagunya apa. Iya. Apa ya judulnya, lupa Mas. Judulnya profil beliau ini sekarang. Gimana? Ini Pak Ridwan Mukti ini bergelar doktor. Ya kan? Doktor dari mana Pak? Universitas Sriwijaya. Dari Universitas Sriwijaya. Bukan doktor honoris causa loh ya. Doktor beneran, ada disertasinya segala macam. Disertasi tentang apa Pak? Tentang pilkada. Tentang pilkada. Ini ada kritik dia tentang pilkada. Wow. Ya, ya. Ya kan? Apa yang ditekankan dalam disertasi itu Pak? Jadi disertasi itu sebenarnya berangkat dari sebuah kontemplasi tentang mengenai Republik Indonesia yang melaksanakan sistem pemilihan kepala daerah. Setelah kita melihat Indonesia yang sangat luas ini, Indonesia yang sangat beragam, baik dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang dan Merauke, itu kita melihat bahwa semua daerah ini sangat beragam. Kenapa kita memilih sistem yang seragam? Jadi dengan kontemplasi itu terdapatlah sebuah kesimpulan bahwa apabila kita menyeragamkan sebuah yang beragam, itu akan menghabiskan kesia-siaan waktu dan nanti juga hasilnya juga bukan merupakan hasil yang terbaik. Nah, untuk itulah saya mengusulkan bahwa tidak semua daerah bisa dilaksanakan pemilihan langsung. Ya, seperti daerah yang masih kuat dengan tata adat dan tatanan masyarakat adatnya masih kuat, itu lebih baik dengan sistem perwakilan. Sementara Jakarta yang sudah begitu baik dan modern dan masyarakatnya sudah sangat majemuk, ini saya rasa sangat yang terbaik apabila kita laksanakan dengan sistem pemilihan langsung. Tujuannya untuk menghindari transaksional, tujuannya juga seperti kita melihat bahwa bangsa kita ini berangkat dari sejarah sebagai sebuah bangsa yang gotong royong, bangsa yang kekeluargaan. Namun dengan sistem pemilihan langsung sekarang, coba kita lihat, ya. Antara santri sama kiainya sudah mulai ribut, antara murid dengan guru sudah tidak patuh lagi, antara keluarga sudah tidak harmonis lagi, dengan tetangga pun karena salah pilih dengan siapa salah yang dijagokan sudah mulai semakin cenderung ke individualis. Nah, untuk itulah saya melihat bahwa kehidupan individualis ini baik untuk liberal, baik untuk modernisasi, tapi pada masyarakat perkotaan. Sementara masyarakat perdesaan jangan, karena kita masih menginginkan masyarakat yang guyup, masyarakat yang tentram, masyarakat kebersamaan. Nah, itulah disertasi saya mengangkat itu. Artinya, maksud disertasi saya itu, pilkada Indonesia tidak perlu diseragamkan. Istilahnya apa? Sistem apa itu istilahnya? Asimetrik
Asimetrik. Ya, asimetrik. Jadi pilkada asimetrik. Jadi inilah yang saya usulkan dalam disertasi saya, yang pada waktu itu diuji oleh Profesor Mahfud MD dan diuji oleh Profesor Harip Hidayat yang wakil ketua MK dan ada 8 lagi profesor lain yang menguji untuk disertasi tersebut. Alhamdulillah, ini adalah berkat dari pemahaman saya secara holistik melalui penelitian ke 10 kabupaten dan kota se-Indonesia, dan hasil penelitian itu menyebutkan bahwa seperti Bali itu ada karena budayanya. Oleh karena itu kita harus lestarikan budaya Bali itu. Tapi kalau Bali itu kita laksanakan dengan sistem pemilihan langsung terus, maka budayanya akan hilang. Nah, ketika budayanya hilang, maka Bali itu akan hilang. Nah, inilah maksud saya, bahwa maksud dalam disertasi itu pemilihan sistem kepala daerah ada yang bisa dilaksanakan dengan sistem langsung, ya, dan ada bisa dilaksanakan dengan sistem perwakilan, bahkan boleh juga dilaksanakan dengan sistem pemilihan adat. Namanya itu adalah pemilihan kepala daerah asimetrik. Tapi saya tuh terharu loh sama Bapak ini kan. Sebenarnya kenapa sih di Jakarta tuh kan udah enak ya, kan Bapak dulu anggota dewan kan ya, sempat udah periode. Mapa. Iya kan, di Jakarta shopping nge-mall, enggak ya? Itu Iya. kan saya. Iya. Apa yang membuat Bapak memilih kembali ke ke Musirawas gitu untuk memimpin di sana gitu? Ya, memang inilah pertanyaan yang banyak teman-teman pada waktu itu. Saya meninggalkan jabatan saya sebagai anggota DPR RI, yang ketika itu sering diajak untuk wawancara di televisi nasional, muncul di televisi sering, Public figure ya, juga. kemudian juga apa itu pakai jas, pakai dasi, mobilnya mewah, lobbynya ke lobby di mana-mana, bertemu dengan para elit-elit, ya menarik. Tapi kok kenapa mau pulang ke kampung, kemudian naik sepeda motor, jalan kaki, bertemu dengan masyarakat, Lusuan terus naik motor juga ya. Jadi ketika itu saya melihat, karena kenapa? Ada yang membuat men-trigger saya pertama waktu itu. Musirawas itu adalah daerah kelahiran saya. Saya lahir di sana. Dan meskipun saya dibesarkan di Jogja, saya lahir di sana. Nah, saya lahir di sana, yang memprihatinkan, sudah dalam sekian lama berjalannya negara Republik Indonesia ini, sudah hingar-bingarnya kami di nasional, kok masih ada saudara-saudara saya ribuan orang di dalam pedalaman di desa pedalaman itu belum pernah melihat mobil. Nah, merasa keterpanggilan inilah saya melepaskan jabatan di PRRI saya. Saya masuk ke desa, saya pulang ke Musirawas mengikuti pemilihan kepala daerah secara langsung. Pada waktu itu saya berjanji bahwa saya harus berhasil, saya harus mampu mengangkat daerah ini ya ke permukaan nasional, dan alhamdulillah ya Jelas sekarang Keren. pantes akhirnya menang 2 periode ini ya kan. Iya. Ya, mudah-mudahan nanti naik lagi dari bupati ya. Kita tahu lah gimana ya kan? Ya, mudah-mudahan. Amin, Udah jelas amin. gak Sarah? Udah. Kau kan nanya terus, ini saya pengen Pak ditanyain terus. Gimana sih pengen kenalan gitu. Udah tahu kayaknya udah jelas ya profilnya kayak apa. Sudah, makasih. Udah Mas hilang Wahyu. pusing kalau mau tanya Makasih, terus. Bapak. Nah, supaya nggak pusing, Gimana caranya supaya nggak pusing? supaya nggak pusing, nyanyi dong. Gimana? Pak, Kita minta Pak Rituan Bu, aja. Pak Rituan, ya. cara Nyanyi, meminta Pak. Bapak dengan hormat untuk Tapi nyanyi. Mas Wahyu, Iya, Pak. juga Mbak Sarah, juga kunjungin dong Musirawasnya. Oh siap, kita segera ke sana ya. Jangan nanti kita orang melihat para Kita ke sana, Pak. Iya, Siap. para pemirsa Tempo TV nanti melihat, tapi dia kepingin juga melihat kalau sampai betul-betul membumi di Musirawas. Iya. Baiklah, kita mau ke sana. Bapak Segera. nyanyi dulu. Tapi sebelum itu kita nyanyi Pak, Baik. silakan. Oke. Monggo Pak. Ini harus bawa kacamata karena sudah jelas umurnya. Iya. Baik kekasih pujaan
hatiku. Apakah kau memberiku satu arti, sedikit rasa yang bisa ku mengerti? Bukan sumpah atau janji, buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima, sebatas kejujuran yang kau miliki. Bukan sekedar bersama, jujurlah padaku. Bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, jauhi diriku. Lupakanlah aku. Oh, oh. Jujurlah padaku. Bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, jauhi diriku. Lupakanlah aku selamanya. Buktikanlah bila kau ada cinta, setulus hatimu bisa menerima, sebatas kejujuran yang kau miliki. Bukan sekedar bersama. Tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, jauhi diriku. Lupakanlah aku. Oh, oh. Jujurlah padaku. Bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama, jauhi diriku. Lupakanlah aku selamanya.